Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita patut bersyukur kepada Allah karena masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Dengan cahaya iman dan Islam, hadirin yang dirahmati Allah, tiap manusia pasti pernah ditimpa musibah. Mulai dari kehilangan harta, ditinggalkan anggota keluarga tercinta, ketakutan, dan kelaparan atau kemiskinan. Musibah juga tak melulu yang berujung duka, namun ada musibah yang membuat orang seakan bahagia, yakni dengan mendapat jabatan, rezeki, melimpah atau kekayaan yang semuanya bisa melenakkan seorang untuk bersyukur. Sebagai muslim, jika tertimpa musibah, dianjurkan untuk bersabar, menerimanya dan membaca istirja, yakni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran Surat Al-Baqarah ayat 156. Ibnu Katsir menerangkan, Allah SWT memberitahukan bahwa Dia pasti menimpakan cobaan kepada hamba-hambanya, yakni melatih dan menguji mereka seperti yang disebutkan dalam firman lainnya, yaitu dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kalian agar kami mengetahui supaya orang-orang yang berjihad dan bersabar antara kalian. Selain sabar dalam menghadapi musibah, bentuk sabar lainnya yaitu sabar dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan dan dosa-dosa, serta sabar dalam mengerjakan ketaatan dan amal-amal taqarrub. Jenis yang kedua inilah yang lebih utama, mengingatkan ia adalah tujuan utama. Adapun jenis sabar lainnya yaitu sabar dalam menanggung berbagai macam musibah dan cobaan. Jenis ini pun hukumnya wajib. Perihalnya sama dengan istighfar, memohon ampun dari segala macam cela. Rasulullah SAW bersabda, sabar itu ada 4. Yang pertama, sabar dalam menjalankan fardu, sabar dalam menghadapi musibah, sabar menghadapi gangguan manusia, dan yang terakhir, sabar dalam kefakiran. Sabar dalam menjalankan kewajiban adalah taufik. Sabar dalam menghadapi musibah berpahala. Sabar dalam menghadapi gangguan manusia adalah cinta. Dan sabar dalam kefakiran adalah ridha Allah Ta'ala. Selanjutnya, sabar dalam menghadapi godaan maksiat, salah satunya dengan menjalankan sholat secara khusyuk. Allah SWT berfirman, wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun ila alal khashiin, yang artinya dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Ibnu Katsir menjelaskan pengertian sabar menurut suatu pendapat. Yang dimaksud adalah puasa. Menurut apa yang dijelaskan oleh Mujahid, Al-Qurtubi dan lain-lainnya mengatakan, karena itulah maka bulan Ramadan dinamakan bulan sabar. Menurut
pendapat lain. Yang dimaksud dengan sabar ialah menahan diri terhadap perbuatan maksiat. Karena itu dalam ayat ini dibarengi dengan menunaikan amal-amal ibadah. Dan amal ibadah yang paling tinggi ialah sholat. Manusia tidak pernah lepas dari lika-liku cobaan hidup. Segala sesuatu yang menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan adalah ujian untuk menguji kualitas iman kita. Bila segala cobaan dihadapi dengan sabar, maka baginya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan perlunya sikap sabar yang harus diterapkan, maka Nabi SAW bersabda, sabar dalam sebagian dari iman, merupakan kepala dari tubuh. Maka ujian harus selalu dihadapi dengan sabar. Karena bila seorang mendapat cobaan yang dihadapi dengan rasa benci, maka kemurkaan Allah yang akan menimpa. Sebab itu terdapat 3 bagian sabar. Yang pertama, sabar mematuhi ketaatan. Yang kedua, perintah dan larangan Allah SWT. Dan yang kedua, sabar terhadap musibah atau cobaan yang menimpa. Yang ketiga, sabar akan ujian kesenangan. Cukup sampai di sini materi tentang perlunya bersabar yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua dan teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.